Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Revi Andiani dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya di sini bersama salah satu ustadz yang mengajar di UIN Siber Mahad Al-Jamiah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau ini merupakan ustadz yang sangat masya Allah sekali ya. Bukan hanya tampannya saja, tetapi beliau juga pintar dan juga soleh, insya Allah, masya Allah ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz. Singkat saja. Oke. Perkenalkan, nama saya Faiz Al-Faris. Saya asli dari Subang. Dari Subang. Saya di Mahad itu dimulai dari tahun 2019 pada periode masa mudanya Pak Jamil ya. Iya. Terus sampai sekarang pindah periode di Pak Mudirnya diganti dengan Pak Muhsin. Ini tuh singkatnya apalagi? Iya. Baik, saya selama 5-10 menit ke depan saya akan bertanya-tanya lebih kepada Ustadz, apakah boleh? Boleh. Ya, Boleh. siap. Bisa diceritakan gak sih bagaimana awal mula perjalanan Ustadz itu menjadi salah satu tutor atau Ustadz di Mahad Al-Jamiah UIN Siber ini? Yang pertama, saya sebetulnya nggak ada niatan untuk jadi tutor atau musyrif ya atau pengajar di sini, nggak ada. Cuman yang saya tekankan yaitu nurut aja gitu loh, nurut atau contoh sami'na wa ta'na. Kemudian ketika contoh diperintah ini bisa nggak, maju aja dulu, bisa atau tidak ya belakangan lah, bisa atau tidak belakangan. Kemudian kenapa sih saya sampai bisa di titik ini? Sebetulnya dari pengalaman, kemudian apapun yang diberikan amanah dari beberapa pimpinan itu saya jalani walaupun nggak bisa, jalan aja dulu. Kemudian dimulai dari 2019 saya masuk tuh sebagai badal. Badal itu pengganti daripada ustadz yang nggak masuk deh. Iya. Nggak masuk, kemudian saya masuk mengajar. Ya, kemudian di situ 2019 itu saya belum lulus. Saya belum lulus, masih semester akhir. Tapi sudah direkrut untuk menjadi tenaga kerja lah ya, tenaga kerja di Mahad Al-Jamiah. Nah, di Mahad Al-Jamiah. Kemudian masuk ke 2020 ke periode yang baru, ternyata sudah lulus, kemudian dikasih jam untuk mengajar di Mahad Al-Jamiah. Dan di Mahad juga ada sangkut pautnya dengan ketiga warak-warak itu. Ada wakil direktur bagian kemasantrian, ada wakil direktur bagian keuangan, ada wakil direktur bagian akademik. Dan itu sinkron. Kemudian di sisi lain, kok bisa saya bertahan di Mahad? Sebetulnya satu karena nyaman, kedua mengembangkan potensinya itu sudah dapat ya. Kita punya wadah atau kita punya ibarat kata air, tinggal kita mau menuangkan ke suatu tempat. Ternyata tempat itu Mahad. Dan memang basic saya itu kan dulu saya pernah belajar berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian lanjut lagi setelah memilih jurusan ilmu Al-Quran tafsir, lanjut kemudian saya berteman dengan beberapa ya kayak umumnya lah, kayak pada umumnya mahasiswa berteman dengan siapapun lah. Dan ternyata di situ saya membuat circle atau contoh membuat kumpulan orang-orang yang biasa nongkrong lah, ngopi dan ngobrol, itu sharing. Nah, masuklah ke UKM Forum Kajian Kitab Kimia ketiga lah ya. Dari situ saya 2 periode membangun relasi, kemudian memperluas jaringan. Ternyata di MK3 itu setelah lulus atau contoh yang tadinya ikut di MK3 kemudian menjadi alumni MK3 yang kemudian dia fokus membuat skripsi, lulus, selesai skripsian, kemudian
ada yang melanjutkan ke S2, ada juga yang tidak. Nah ternyata pas lulus S1 direkrut ke Mahat, dan ternyata ada yang keluar atau contoh lulus lah skripsian ditarik untuk mengajar di Mahat, dan kebanyakan anak MK3 dulu. Nah otomatis yang dulunya tutor di Mahat itu melihatlah, merekam jejak-jejak yang memang berpotensi kira-kira dapat melanjutkan pengajaran di Mahat itu siapa saja. Iya. Waktu itu kurang satu pengajar atau contoh badal. Nah, beberapa opsi, dan ternyata saya itu opsi yang terakhir. Opsi yang terakhir untuk menjadi tutor. Nggak ada lagi, oke. Padahal saya masih di pondok, di kontak, bisa nggak suruh ngajar di Mahat. Ternyata ya udah bisa. Nah, semenjak itu ya saya nurut. Kata Pak Kiai Amir suruh masuk katanya jadi badal dulu. Oh ya udah oke. Saya nurut ya. Kemudian ngajinya apa aja? Al-Quran, kemudian kitab kuning. Karena basic di pondok ya pasti paham. Dan sistemnya sama dengan pondok. Iya. Oke, singkat. Terus kayak tadi diceritakan di awal bahwasanya saya awal itu menjadi badal, kemudian dapat jam menjadi pengajar, terus sampai detik ini. Setelah yang senior itu menikah, otomatis sudah tidak di Mahat, dan kepengurusan dilanjutkan oleh saya dan teman-teman, dan termasuknya di di kepengurusan saya yang paling tua, ditunjuklah oleh Pak Mudir untuk menjadi ketua selama 3 periode dari tahun 2021 sampai 2024 kemarin akhir. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Boleh. Baik, jadi itu ya sudah sangat jelas sekali cerita dari Ustadz Faiz ya, dari awal perjuangan beliau sampai sekarang di Mahat Al-Jamiah itu bagaimana saja. Nah kemudian anak muda di zaman sekarang tuh Ustadz, selain belajar ilmu itu kan harus belajar akhirat juga. Nah mengapa itu tuh sangat dipentingkan gitu, apalagi untuk generasi Gen Z lah untuk sekarang gitu. Sebetulnya penyeimbang dunia dan akhirat kan penyeimbang. Kalau kita fokusnya ke dunia aja, kemudian ke akhirat ya nggak balance ya. Dunia dan akhirat ya harus sama. Kita juga menuai akhirat kan ya di dunia. Contoh kalau memang kita bisa dipetakan ya, dibagi poin. Maksudnya kalau kita hidup di dunia kan nyari apa sih sebetulnya? Nyari apa? Ketenangan kah yang kita cari, bukan kesenangan. Nah, itu kan yang kita harus cari poinnya apa dulu. Nah ketika contoh keduanya ini antara dunia dan akhirat itu bisa kita kendalikan, yang mengendalikan itu akal, pasti nanti kita akan ketemu namanya mutmainah itu ya tenang, karena kita bisa ke arah yang dunia, bisa ke arah yang akhirat. Jadi seperti itu. Ya terima kasih Ustadz, ya sangat penting lah ya bagi kita semua untuk mencari ilmu di dunia maupun di akhirat gitu ya, karena itu tuh untuk penyeimbang bagi kehidupan kita. Yang terakhir nih Ustadz, boleh kasih pesannya dong buat teman-teman semua supaya lebih bersemangat lagi gitu dalam mencari ilmu. Pesannya saja. Pesannya ya berangkat atau pergilah belajar atau bekerja dengan ikhlas, agar atau biar doa orang tuamu, terutama ibumu yang bertarung di atas langit, misalnya. Kemudian kalau toh memang kita belum mengerti tentang hal yang diamanati oleh seseorang, saya nggak ngerti, saya nggak bisa, jangan bilang itu dulu, pokoknya lakukan aja dulu. Kita masih muda, perbanyak pengalaman, perbanyak relasi, perbanyak teman gitu loh, perbanyak jaringan. Kita nggak bisa, kapan kita mau belajar? Kalau kita bisa mah ya nggak usah belajar kan gitu. Karena kayak gitu. Jadi baik Ustadz, terima kasih untuk pesannya ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman semua. Mungkin cukup sekian ya Ustadz pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Semoga apa yang telah kami obrolkan tadi itu bermanfaat bagi semuanya.
Demikian mungkin obrolan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.